Perkenalkan, nama saya Nisandini, NIM 2106/2051. Di sini saya akan menjelaskan rencana bisnis plan, yaitu tentang gambar teknik 2 dimensi AutoCAD. Pertama, latar belakang. AutoCAD adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mendesain gambar teknik, terutama dalam pembuatan gambar desain arsitektur. Kelebihan dari perangkat lunak ini yaitu kemampuannya dalam pembuatan gambar konstruksi 2 dimensi. Jasa gambar 2 dimensi ini adalah usaha yang bergerak di bidang perencanaan dan konsultan arsitektur yang menerima pesanan mengenai masalah perencanaan, desain rumah, dan konstruksi bangunan. Kelebihan dari jasa ini, yang pertama, jasa sangat terjangkau. Kedua, bisa diperdagangkan secara online. Yang ketiga, jam kerja fleksibel. Yang keempat, bisa dikerjakan di mana saja. Kelemahannya yaitu yang pertama, jasa memerlukan software yang mahal. Yang kedua, rentan plagiarisme. Tantangan dari jasa ini, yang pertama, jasa tidak dapat ditampilkan dengan mudah. Yang kedua, standarisasi sulit untuk dicapai. Jasa ini sulit untuk diproduksi secara massal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Effendi dengan NIM 21062068. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi usaha. Yang pertama yaitu bidang usaha. Kami menggunakan usaha dalam bidang desa yaitu jasa dalam pembuatan gambar bangunan rumah. Yang kedua itu jenis produk. Produk berupa gambar dari sebuah bangunan, mulai dari gambar tampak sebuah bangunan sampai gambar detail sebuah bangunan. Yang ketiga itu kegunaan. Kegunaannya yaitu untuk membuat suatu gambaran bagaimana bentuk suatu bangunan yang ingin dibangun oleh pemilik bangunan tersebut. Yang keempat, keunggulan. Kualitas hasil perancangan senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas. Hal ini untuk meningkatkan citra jasa kami di mata customer. Yang kelima yaitu keunikan. Keunikannya itu pengejaran gambar dilakukan oleh beberapa mahasiswa yang bekerja di bisnis ini sehingga dapat membuat gambar memiliki kreativitas dan dapat terus berkembang. Lalu selanjutnya itu yang keenam, yaitu inovasi produk, yaitu mengembangkan kreativitas pada para pekerja di bisnis ini sehingga dapat menarik banyak konsumen dengan kreativitasnya. Yang selanjutnya itu yang ketujuh yaitu lokasi usaha. Lokasinya yaitu berletak di Kota Padang atau daerah yang sedang dalam pembangunan. Yang kedelapan yaitu dampak usaha terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu sebagai lapangan kerja, lalu yang kedua itu sebagai tempat konsultasi untuk pembangunan. Lalu yang kesembilan yaitu resiko bisnis dan pengelolaannya. Resiko dan pengelolaannya itu memiliki bisnis yang banyak dan cara mengantisipasinya yaitu dengan membuka jasa ini secara online sehingga orang lebih mudah tertarik akan jasa ini dan terus mengembangkan kreativitas kita agar konsumen lebih tertarik. Selanjutnya itu target rencana pemasaran. Yang pertama itu target pemasaran. Target pemasaran bisnis ini yaitu perorangan atau bisa juga perusahaan yang ingin melakukan pembangunan rumah. Lalu wilayah pemasaran. Wilayah bisnis ini dijalankan di kota besar seperti Kota Padang ataupun daerah-daerah yang tengah melakukan pembangunan. Lalu selanjutnya itu situasi persaingan. Persaingan dalam bisnis ini banyak karena banyak jasa gambar teknik yang sudah berpengalaman. Karena itu, perlunya kreativitas dalam bisnis ini sehingga dapat menarik minat konsumen dalam jasa ini. Selanjutnya itu jumlah dan harga produk. Untuk gambar, satu lantai biasa dipatok 50.000, sedangkan dua lantai dipatok 100.000 dan harganya bisa naik mengikuti luas bangunan yang digambar dan kerumitan pada desain penampilan bangunan tersebut. Selanjutnya yaitu rencana manajemen. Pertama, bentuk usaha. Kami ingin mewujudkan usaha gambar teknik ini bisa dijalankan oleh mahasiswa. Dengan jalannya usaha ini tidak hanya sebagai tempat lapangan kerja bagi mahasiswa, tapi juga untuk membangun kreativitas dan inovasi serta menjadi pengalaman di dunia kerja. Yang kedua yaitu struktur organisasi dan personel. Milana PhD sebagai pembina, Nesandini sebagai manajer dan keuangan, dan juga sebagai pekerja dua. Rifki Effendi sebagai produk pemasaran dan pekerja satu.
Yang ketiga yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja yang dibutuhkan minimal 2 orang. Satu orang membantu di bidang keuangan dan satu orang lagi di bidang produksi atau pemasaran. Selanjutnya yaitu rencana produksi. Pertama, yaitu bahan baku terdiri atas kertas, tinta warna, peralatan tulis, dan alat ukur. Yang kedua yaitu alat dan teknologi terdiri atas printer dan laptop. Yang ketiga yaitu kapasitas produksi. Jasa ini kemungkinan dapat membuat sebuah gambar bangunan lengkap sebanyak 2 gambar selama 1 bulan atau 1 gambar setiap 2 minggu. Lalu dalam rencana keuangan, yaitu sudah kami patok dalam tabel berikut. Yang pertama yaitu peralatan dengan total yaitu 6.100.000 dan pada perlengkapan kami total sebanyak 600.000 serta dalam tenaga kerja tertotal yaitu 4 juta. Lalu ratio usaha. Kisaran gaji sebagian besar pekerja dalam profesi juru gambar teknik yaitu mulai dari 7.500.000 sampai 9.700.000 per bulan pada tahun 2022. Juru gambar biasanya menghasilkan antara 2.500.000 sampai dengan 5.100.000 bersih per bulan dari awal pekerjaan. Setelah 5 tahun bekerja, ini antara 3 juta dan 7 juta per bulan untuk seminggu kerja selama 40 jam. Berdasarkan dari hasil total modal awal dan data yang didapatkan pada bulan awal usaha, hanya menghasilkan keuntungan yang sangat sedikit, akan tetapi setelah beberapa bulan berjalan, total keuntungan yang didapat akan meningkat diperkirakan sekitar setahun setelah berjalannya usaha ini dan mencapai keuntungan yang tertinggi. Sekian dari kelompok kami, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu bisnis model kanvas. Yang pertama yaitu Key Partners, yaitu PT Perseroan Terbatas. Yang kedua, Key Activities, yaitu menerima permintaan dalam bentuk gambar, menerima saran mengenai desain gambar, menerima kursus gambar bangunan. Yang ketiga yaitu Key Resources, yaitu alat mengerjakan gambar dan software pengerjaan gambar. Yang keempat yaitu Value Promotion, menciptakan lapangan kerja bagi para mahasiswa dan sebagai desainer gambar bangunan. Bagian yang kelima yaitu customer relationship, yaitu hubungan antara dengan konsumen, contohnya dengan memberikan promo tiap awal bulan bagi pelanggan. Yang keenam yaitu channel, yaitu dari contohnya media sosial dan brosur. Yang ketujuh adalah brosur segmen, contohnya seperti rumah lantai 1, rumah lantai 2, dan rumah toko. Yang kedelapan cost struktur, itu adalah biayanya, yaitu biaya peralatan, gaji pegawai, dan biaya marketing. Yang kesembilan yaitu revenue streams, yaitu cara pemasukannya dari itu penjualan hasil gambar dan kursus gambar bangunan. Sekian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.